Jawa Timur, yaitu 34.000 gay dari 6 juta penduduk. Coba teman-teman bayangkan begitu banyak. Dan ini merupakan fakta yang tidak kita karang-karang karena memiliki data yang jelas. Next up. Ini apa akibatnya? Yang pertama, akibatnya adalah dampak psikologi. Contohnya, ketika kita melakukan yang namanya seks bebas, aborsi, bahkan LGBT, akan berdampak pada psikologi kita. Yang pertama itu akan merasa ketakutan, gelisah, emosi yang tidak bisa terkontrol. Nah, itu bisa kita alami ketika kita melakukan ketiga hal yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, dampak fisiologis. Contohnya adalah kehamilan. Ketika kita melakukan hubungan seks di luar nikah, maka akan terjadi yang namanya kehamilan yang tidak diinginkan. Itu contoh dampak fisiologis. Kemudian yang ketiga adalah dampak sosial. Nah, dampak sosial itu apa? Contohnya, ketika kita diutus oleh orang tua kita untuk bersekolah atau pergi kuliah, namun ketika kita sampai ke sana, kita melakukan yang namanya hubungan seks bebas, sehingga terjadilah kehamilan di luar nikah. Maka ketika kita pulang ke kampung, yang menjadi dampak sosial itu adalah kita dikucilkan. Lihat, suruh pisah sekolah, piko carian, sulia. Itu biasanya orang di kampung dampak sosial itu seperti itu. Kita dikucilkan. Bahkan banyak anak-anak muda yang sampai putus sekolah karena hal ini. Kemudian yang berikut itu dampak fisik. Nah, dampak fisiknya itu apa? Ketika kita melakukan yang namanya seks bebas, aborsi, bahkan LGBT sampai melakukan hubungan seksual, maka dampaknya itu kita bisa mengalami yang namanya penyakit menular seksual atau PMS. Itu suatu hal yang tanpa kita sadari akan terjadi. Karena apa? Kita melakukan hubungan seks bebas itu secara berganti dengan pasangan dan kita tidak tahu dia itu sudah berhubungan dengan siapa. Kira-kira orang yang mereka saling berhubungan itu dia sehat atau tidak, sehingga akan mengalami yang namanya dampak fisik yang bisa dialami itu adalah itu yang tadi saya bilang, penyakit menular seksual. Kemudian yang berikut adalah dampak kehamilan. Ya. Jadi ketika kita melakukan hubungan seksual, seks bebas maksud saya, walaupun kita menggunakan alat pengaman, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadi yang namanya kehamilan, teman-teman. Nah, ketika terjadi kehamilan, maka itu akan sangat berpengaruh kepada diri kita, khususnya perempuan, laki-laki juga. Tapi lebih di perempuan yang tak mau adalah kita. Jadi mari kita melihat diri kita, pergaulan kita, supaya kita jangan salah memilih pergaulan. Kemudian dampak perkawinan usia dini. Kalau umur 15 tahun, 16 tahun, 17 dan 18 karena sudah hamil harus menikah. Nah, usia dini secara psikologis kita belum bisa mengontrol emosi kita. Kemudian kita belum secara untuk kehamilan, organ reproduksi kita itu belum bisa berfungsi dengan baik, tapi kita sudah harus hamil. Nah, dampaknya itu kemana? Terjadi stunting. Ada yang tahu stunting? Ada kok? Apa? Coba jawab, stunting itu apa? Kenapa bisa terjadi gizi buruk? Apa hubungannya seks bebas dengan gizi buruk?
bisa ketika dilahirkan akan mengalami yang namanya stunting itu karena bukan karena terkadang kita berpikir bahwa stunting itu karena kurang gizi, tetapi bukan hanya kurang gizi, tetapi ketika kita hamil dan organ reproduksi kita itu belum berfungsi dengan baik, maka itu akan menghambat perkembangan janin kita, sehingga akan ketika kita melahirkan anak kita akan mengalami stunting. Kemudian yang kedua, ketika kami di luar nikah, kita akan stres, pikiran, lebih memikirkan masalah yang kita alami sampai kita tidak memikirkan nutrisi makanan yang baik untuk janin kita itu seperti apa, sehingga ketika kita melahirkan anak kita akan mengalami yang namanya stunting. Mungkin teman-teman bertanya, saya kan masih muda, kenapa saya harus tahu tentang apa itu stunting? Kenapa? Karena kita sebagai orang-orang muda adalah generasi selanjutnya yang akan menjadi orang tua, sehingga kita perlu untuk mengetahui, kita perlu untuk tahu apa itu stunting, sehingga kita bisa untuk mengurangi angka kejadian stunting. Itu akibat yang akan terjadi. Kemudian berikutnya Kak. Nah, mengapa bisa terjerumus? Next Kak. Oke. Pengetahuan agama yang benar. Ini menjadi intinya. Kenapa anak-anak muda sekarang lebih asik dengan dunia, dengan keasikan dunia, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk sekarang anak muda tidak mau untuk beribadah, apalagi mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang membosankan, sehingga ketika kita tidak mau untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan tahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya seks bebas, aborsi, LGBT, itu akan sangat gampang untuk kita terjerumus ke dalamnya. Karena apa? Kita tidak memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan, apapun percaya, Tuhan akan mengingatkan. Kita akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kita akan tahu bagaimana kita melangkah, apakah langkah kita ini langkah yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan atau tidak. Jadi saya harap kita sebagai orang-orang muda, kita perlu untuk tahu, kita perlu untuk belajar apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin di slide berikutnya ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama membacakan apa yang ada di slide. Next Kak. Oke, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Di mana posisi saya sekarang sebagai ciptaan Tuhan? Saya tidak akan menyuruh teman-teman untuk menjawab. Ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua yang ada di tempat ini. Kira-kira setelah kita mendengarkan materi yang sudah saya sampaikan, kita ada di posisi di mana? Jadi mari